Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Furkan, CPM, yang bertindak sebagai mediator yang telah terverifikasi Mahkamah Agung. Baik, kepada para pihak kami berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hikmah Yana Sembiring SH. Di sini saya selaku penggugat. Baik, perkenalkan nama saya Marindra Rahab, SH Enhum. Saya di sini sebagai penggugat. Baik, langsung saja saya jelaskan berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam rangka litigasi. Disebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan pada tingkat pertama wajib diupayakan penyelesaian terlebih dahulu oleh mediator. Dan pada sidang kasus ini saya akan menerapkan sedikit tentang mediasi. Mediasi adalah suatu kedamaian dengan dibantu oleh mediator. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tahapan mediasi. Yang pertama, saya berikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian, dan saya akan cari kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Dan sebelum kita mulai mediasi, izinkan saya memberikan tata tertib pada mediasi kita kali ini. Yang pertama, tidak boleh merokok. Yang kedua, tidak boleh merekam isi pembicaraan, dan tidak boleh membawa senjata tajam. Apakah ada tambahan dari abang kakak? Sudah cukup. Baik, kita mulai dengan mediasi kali ini. Bagaimana kalau kita mendengarkan dari para pihak penggugat terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangan? Baik, bahwa saya menganggap bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan telah mendirikan bangunan di atas tanah hak milik saya secara permanen tanpa seizin saya pemilik tanah. Tergugat telah melanggar kesepakatan antara kedua belah pihak, yang mana kesepakatan adalah saya memberikan hak menumpang untuk tergugat dengan syarat tidak mendirikan bangunan secara permanen. Baik, dari pihak tergugat. Jadi dari saya telah melakukan perbuatan administrasi dengan tidak mengembalikan uang modal usaha sebesar 20 juta. Yang kedua, bahwa tanah tersebut merupakan jaminan atas uang yang belum dan dijanjikan akan dilunasi oleh penggugat dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Selanjutnya, bahwa ketika penggugat datang untuk melunasi utangnya tersebut dan mengambil kembali tanahnya tersebut, saya akan sangat dirugikan karena telah mengeluarkan uang yang banyak untuk membangun bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut. Baik, berdasarkan pemaparan dari para pihak penggugat dan tergugat, saya menemukan ada beberapa kata sepemahaman awal, yaitu pihak penggugat ingin membayar uang yang dijadikan sebesar 20 juta. Ya, betul. Sedangkan tergugat tidak mau memberikan tanah begitu saja karena tidak menghabiskan banyak uang untuk mendirikan bangunan tersebut di atas tanah milik penggugat. Begitu kan maksud dari abang kakak yang sekarang menjadi permasalahan. Baik, selanjutnya sebagaimana penggugat dan tergugat mengungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya penggugat menganggap termohon sebagai orang yang dipercaya dengan menjamkan tanah hak miliknya untuk ditempati sementara waktu oleh tergugat. Kemudian, kalau boleh saya tahu bagaimana kelanjutan perjanjian yang telah dikemudiankan hari ini? Baik, terima kasih. Jadi saya di sini meminta penggugat untuk memberikan uang ganti yang telah dijanjikan oleh penggugat sebesar 20 juta. Yang pertama. Kedua, saya meminta agar penggugat memberikan uang kompensasi sebagai ganti rugi yang telah saya keluarkan untuk membangun bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut jika penggugat ingin mengambil kembali tanah tersebut. Jadi begitu, Pak. Jadi pihak penggugat. Baik, saya akan memberikan uang ganti rugi usaha kami yang sudah kami janjikan kepada tergugat sebanyak 20 juta. Yang kedua, setelah uang itu saya berikan, tergugat harus meninggalkan tanah milik saya yang sebelumnya saya pinjamkan untuk ditempati sementara waktu oleh tergugat. Baik, bisa saya simpulkan berdasarkan pemaparan dan penjelasan para pihak, izinkan saya untuk memberikan pendapat dari saya, Bang.
Baik, bahwa sebaiknya saudara Adi memberikan uang yang telah dijanjikan kepada hikmah sebesar 20 juta sebagai akibat dari kebangkrutan usaha tersebut. Bahwa saudara harus mengembalikan kembali tanah milik tergugat yang sebelumnya diberikan untuk ditumpangi untuk sementara waktu, dan harus memberikan kompensasi terhadap semua bangunan yang ada dalamnya yang dibangun oleh pihak tersebut untuk menguasai bangunan tersebut. Bahwa tanah beserta bangunan yang berdiri di atas digunakan untuk usaha bersama sebagaimana usaha bersama yang mereka lakukan di beberapa waktu lalu dengan perjanjian yang telah disepakati. Baiklah, untuk para pihak, silakan menentukan keputusan yang akan diambil dalam penyelesaian kasus ini. Barangkali ada pendapat saya yang bisa dijadikan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan. Baik, para penggugat, saya silakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya akan membayarkan uang sebesar 20 juta kepada tergugat sebagaimana yang sudah saya janjikan. Saya juga akan memberikan uang kompensasi kepada pihak tergugat terkait ganti rugi uang yang telah dikeluarkan terkait pembangunan di atas tanah tersebut sebanyak 50 juta. Baik, pihak tergugat mungkin. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama saya sampaikan, saya akan meninggalkan tanah dan bangunan tersebut dan memberikannya kepada penggugat setelah penggugat memenuhi kewajibannya, yakni membayar sebesar 20 juta ditambah uang kompensasi sebesar 50 juta. Yang kedua, saya menerima tawaran yang diberikan oleh penggugat dengan catatan hasil mediasi ini nantinya harus dilaporkan kepada majelis hakim untuk disahkan dalam bentuk akta perdamaian. Begitu Pak. Baik, mungkin kita sudah menemukan titik terang. Baiklah, berdasarkan pengambilan keputusan dari para pihak yang telah dipaparkan, maka hasil mediasi ini kita temui kesepakatan yang dapat disimpulkan sebagai berikut, bahwa penggugat akan membayarkan uang sebesar 20 juta kepada tergugat sebagaimana yang telah saya janjikan. Yang kedua, penggugat juga akan memberikan uang kompensasi kepada pihak tergugat terkait ganti rugi uang yang telah dikeluarkan terkait pembangunan bangunan di atas tanah tersebut sebesar 50 juta. Yang ketiga, tergugat harus meninggalkan tanah dan bangunan tersebut yang telah diberikannya kepada penggugat setelah penggugat memenuhi kewajiban, yakni membayar uang sebesar 20 juta ditambah dengan uang kompensasi sebesar 50 juta, berarti ada total 20 juta ya Pak. Berarti dari hasil mediasi ini nanti kita harus dilaporkan kepada majelis hakim untuk disahkan dalam bentuk akta perdamaian. Baiklah, para pihak, apakah setuju dengan hasil mediasi kali ini? Setuju Pak. Baik, mungkin kita sebagai umat Islam harus saling memaafkan. Mungkin boleh Bapak dan Ibu untuk bersalaman agar tidak ada perkara lagi. Baik. Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya.